Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan eh, sebab-sebab berakhirnya akad melalui fasa dan invisah. Nah, fasa itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama akad lazim, yang kedua karena hiyar, yang ketiga karena ikolah, yang keempat karena uyub ridho. Yang pertama karena akad yang tidak lazim ini atau jais, yang dimaksud dari akad lazim ini adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan walaupun tanpa persetujuan pihak akad. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan maka tidak boleh dipasah. Dan kebalikan dari akad jais adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak untuk membatalkan akad. Nah, yang kemudian khiyar. Bagi pihak akad yang memiliki hak khiyar, baik syarat, aib dan lain-lain itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah dipasah. Nah, yang ketiga ini karena ikolah. Biasanya ikolah dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Ikolah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ada juga karena ujub ridho atau casat ridho. Nah, akad juga bisa dipasah karena ini. Misalkan ketika terjadi tadlis, goban, gulat, maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mempasah akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih dipasah, maka akad yang disepakati itu berakhir. Dan kemudian ada berakhirnya akad dengan invisah. Nah, berakhirnya akad dengan invisah ini karena misalkan selesai masa kontrak, kemudian kontrak tidak mungkin dilanjutkan, kemudian pelaku akad meninggal, dan keempat akad yang fasid. Nah, yang pertama ini adalah berakhirnya akad ya, karena yang invisah itu karena berakhirnya masa kontrak. Misalkan akad tersebut ditentukan waktu seperti ijarah atau telah tercapainya tujuan akad tersebut seperti melunasi hutang dan hutang itu sudah terlunasi dalam akad rahan dan kafalah dan mewakili merealisasikan tugasnya dalam akad wakalah. Yang kedua, kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Nah, kontrak berakhir ketika tidak mungkin dilanjutkan ini seperti objek atau tujuan jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Nah, ini ada juga yang pelaku akad meninggal. Nah, akad ini berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika salah satu dari pihak akad meninggal, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Kemudian karena akad yang fasid. Akad yang fasid itu bisa dipasah oleh kedua pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan seperti ketika pembeli sudah menjual barang yang dibelinya, maka fasah menjadi tidak mungkin karena itu pembeli sudah membayar harga sejenis sesuai barang pada waktu kopnya dan bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak atau tidak sah. Jadi jika akad yang fasid maka itu dengan sendirinya berakhir. Untuk contoh yang karena invisah ini, untuk yang contoh yang karena yang pasah itu karena hiyar. Jadi misalkan seorang ingin membeli suatu barang tapi maka pembeli ini punya hak pilih gitu, hiyar untuk melanjutkan atau tidaknya. Seperti misalkan contoh hiyar syarat, seperti dia itu ingin beli suatu barang atas dengan syarat apabila ada orang lain menyetujuinya. Apabila setuju maka dilanjutkan, apabila tidak setuju maka akadnya itu batal. Dan kalau contoh akad invisah ini misalkan salah satunya itu wafat ya, salah satu pihak akad itu wafat, maka akad itu tidak bisa dilanjutkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.